Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Maharani Dewi Masitoh, NIM A 510 200 232 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya mau menjelaskan salah satu tokoh filosof Muslim, yaitu Ibnu Rashid, di mana menjadi tugas dari mata kuliah filsafat pendidikan. Lalu, siapa sih Ibnu Rashid itu? Ibnu Rashid adalah salah satu tokoh filosof Muslim pada era Masehi. Ibnu Rashid sendiri lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi, dengan nama lengkap Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rashid, di mana saat itu Cordoba merupakan kota paling menonjol dan terkenal keilmuannya di Andalusia, Spanyol. Sedangkan di barat, beliau lebih dikenal dengan nama Averroes. Ibnu Rashid adalah seorang filsuf dan pemikir dari Andalusia yang menulis dalam banyak bidang disiplin ilmu, serta mendapat julukan polimat. Apa sih itu polimat? Polimat adalah sebutan untuk orang yang ahli tidak hanya di satu bidang saja, tetapi di banyak bidang ilmu. Hal ini dibuktikan Ibnu Rashid dengan sejak kecil ia telah mempelajari Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, dan sastra Arab. Hingga setelah dewasa, orientasinya tertuju pada ilmu matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat, psikologi, dan ilmu kedokteran. Sehingga Ibnu Rashid lebih dikenal sebagai seorang dokter, ahli hukum, dan filosof paling populer pada periode perkembangan filsafat Islam era 700 sampai 1200 Masehi. Tidak hanya sampai di situ. Mau tahu fakta-fakta menarik mengenai Ibnu Rashid? Apa sih fakta-fakta menarik mengenai Ibnu Rashid? Yang pertama adalah berasal dari keluarga terpandang dan berilmu. Ibnu Rashid tumbuh di tengah keluarga terhormat dan memiliki tradisi keilmuan yang kuat. Ayah dan kakek beliau pernah menjadi kepala pengadilan di Andalusia. Fakta yang kedua adalah berguru kepada banyak ilmuwan untuk belajar berbagai macam bidang. Melihat dari berbagai pemikirannya yang sangat terkenal, Ibnu Rashid adalah sosok yang tekun belajar. Tidak lepas dari itu, maka beliau melahirkan beberapa karya yang sangat terkenal. Pemikiran-pemikiran beliau yang sangat terkenal itu tidak lepas dari berbagai gurunya, yaitu Abu Al-Qasim, Abu Marwan Ibnu Masarat, dan Abu Abdullah Marzi sebagai guru hadis, Hafidz Abu Muhammad Ibnu Rizki sebagai guru fikihnya, dan Abu Ja'far sebagai guru ketabibannya. Dan masih banyak lagi para filosof muslim yang menjadi guru dari Ibnu Rashid. Setelah itu, fakta ketiga mengenai Ibnu Rashid. Ibnu Rashid menjadi hakim kerajaan dan tabib. Ia sendiri pernah menduduki beberapa jabatan, antara lain sebagai qadil atau hakim di Sivilia tahun 1169 Masehi yang diangkat oleh Khalifah Abu Yaqub Yusuf, dan sebagai qadil al-Qudlat atau hakim agung di Cordoba. Selain itu, pada tahun 1182 Masehi, Ibnu Rashid juga menggantikan Ibnu Tufail sebagai tabib di istana. Wah, banyak sekali ya. Lalu, fakta yang keempat adalah mendapatkan proyek menulis tafsir tentang filsafat Aristoteles dari Khalifah. Di tengah kesibukannya sebagai hakim dan tabib, Ibnu Rashid juga dipercaya juga oleh Khalifah Abu Yaqub Yusuf untuk menuliskan pemikirannya tentang filsafat Aristoteles, sehingga hal itu yang menjadi batu loncatan Ibnu Rashid untuk menghasilkan beberapa karya yang sangat terkenal. Dari banyaknya karya-karya Ibnu Rashid yang sangat terkenal, terdapat 3 karya yang sangat populer pada era Masehi. Yang pertama adalah Al-Kulliyat fit at-Tibb. Kitab ini merupakan karya Averroes di bidang kedokteran yang paling dikenal di kalangan ilmu di bidang penyembuhan.
secara garis besar berisi prinsip umum yang bekerja di dalam tubuh, baik ketika sehat maupun sakit. Al-Kulliyat diterjemahkan di bahasa Latin pada abad ke-12 dengan judul Collegiate. Hal ini dikarenakan agar para negara-negara Latin dapat menggunakan ilmu-ilmu yang telah digali oleh Ibnu Rashid. Kitab ini juga digunakan sebagai buku wajib bagi dokter-dokter Eropa selama berabad-abad. Karya yang kedua adalah Bidayat al-Mujtahid. Karya ini membahas tentang hukum Islam yang ditulis pada 1168 Masehi. Karya ini merupakan rangkuman sejarah mazhab di dalam hukum Islam. Karya ini dianggap sebagai karya bercorak mazhab Maliki yang representatif. Karya yang ketiga adalah Tahafut at-Tahafut, artinya kerancuan atas kerancuan. Dalam karya ini terdapat perbedaan pendapat dalam karya. Aristoteles berpendapat dunia ini bersifat abadi, sementara Ibnu Abu Hamid berpendapat apa yang disampaikan Aristoteles itu bertentangan dengan Islam, sehingga karya ini menjadi penengah dialektika pemikiran filsafat Aristoteles dengan Ibnu Abu Hamid al-Ghazali. Karya ini termasuk salah satu karya yang sangat berkualitas yang pernah ada dalam sejarah pemikiran Islam. Fakta mengenai Ibnu Rashid yang kelima adalah Ibnu Rashid diasingkan karena berbagai tulisannya pada kitab Tahafut at-Tahafut kebanyakan mendukung kaum filsuf, maka kaum teolog yang berasal dari agama Islam dan Kristen menganggap Ibnu Rashid tersebut telah sesat dan menyebarkan agama Islam yang menyimpang. Atas tuduhan fitnah itu, maka Ibnu Rashid diasingkan pemerintah Lucena dan karya-karya filsafatnya dibakar dan diharamkan untuk dipelajari. Namun, pada akhirnya beliau dibebaskan dan tuduhan itu dihilangkan oleh beberapa terkemuka dan meyakinkan Khalifah Al-Mansur bahwa Ibnu Rashid adalah orang yang bersih dari tuduhan itu. Akan tetapi, kebebasan beliau itu hanya sementara dikarenakan muncul lagi tuduhan dan fitnah. Akibatnya, kali ini Ibnu Rashid diasingkan ke negeri Maghribi atau negeri Maroko hingga beliau meninggal pada tanggal 10 Desember 1198 Masehi atau jika tanggalan Jawa yaitu 19 Safar 595 Hijriah dengan meninggalkan banyak warisan keilmuan yang dikenal Barat dan Timur. Dengan banyaknya karya-karya yang Ibnu Rashid yang sangat terkenal dan menjadi pemikiran pembaharu bagi era Masehi, Ibnu Rashid juga memiliki sifat-sifat yang sangat mulia, yaitu sederhana dan bersahaja tanpa memperdulikan tentang pakaian dan harta benda. Selain itu, Ibnu Rashid sangat pemurah sekalipun kepada orang-orang yang pernah memusuhi atau menghina dirinya, termasuk saat Ibnu Rashid difitnah atau diasingkan. Yang ketiga adalah beliau sangat rendah hati, terutama kepada orang-orang yang miskin.